Hello, my name is Hamidah Nurhaidi Karmun with student registration number 24111777103. I'm from the Communication Study Program, class 2024C. Now, I want to make a video for an interpersonal communication assignment taught by Mrs. Rizky Mutahya. Jadi, pada pertemuan minggu lalu, saya dan juga teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai pertemanan dan juga teori pertukaran sosial. Nah, kami juga mendapatkan tugas untuk mengidentifikasikan permasalahan atau pressure dalam hubungan pertemanan dan gimana sih cara menyelesaikannya. Nah, hal ini juga akan dikaitkan dengan konsep pertimbangan yang ada di teori pertukaran sosial. So, without further ado, I'll start it. Pertemanan yang saya ambil adalah pertemanan saya saat masih SMA. Nah, pada saat itu saya mendaftarkan organisasi eksternal dan alhamdulillah lolos. Nah, dari situ saya mendapatkan teman baru berinisial SG. Jadi dia ini merupakan seorang perempuan yang memiliki pribadi easygoing, terus dia juga mudah untuk beradaptasi dan dia tuh lumayan banyak berbicara. Namun, di balik kalimat tersebut ada sikap dan juga perilaku yang membuat saya memiliki pressure dalam pertemanan tersebut. Pressure dalam pertemanan itu ada dua, yaitu internal tension dan juga external tension. Nah, dari dua jenis pressure yang ada, saya mengkategorikan jika saya mendapatkan keduanya. Nah, kami ini adalah dua pribadi yang berbeda, dan dia ini memiliki kebutuhan sosial yang lebih daripada saya, yaitu sering berkumpul-kumpul. Sedangkan saya adalah pribadi yang kurang suka berkumpul jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian cara kita menghadapi masalah atau POV kita tuh juga berbeda gitu. Jadi ada case di mana dia itu menghadapi masalah serius dalam organisasi itu malah dengan komunikasi yang kurang efektif, yaitu menganggap hal itu hanyalah humor semata. Nah, padahal teman-teman dalam organisasi itu juga tahu bahwa masalah ini jika tidak dianggap dengan serius, tidak ditangani dengan tepat, akan merembet ke masalah yang lainnya. Nah, jadi ketidakcocokan harapan itu menjadi penyebab saya memiliki konflik batin dan juga kebingungan terhadap dia. Nah, yang kedua ada external tension. Nah, di sini itu yang paling menonjol adalah terdapat perbedaan di skala prioritas dan juga ekonomi. Saat ini dia merupakan karyawan di sebuah kedai. Dan ini tuh menunjukkan kalau dia itu memiliki fokus atau prioritasnya ke jenjang karir. Sedangkan saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang tentu fokus saya lebih ke pendidikan atau studi lanjutan. Nah, hal ini itu terjadi permasalahan ketika kita ingin berlibur bersama, tidak menemukan tanggal yang sama-sama klik. Kemungkinan di segi finansial, ini juga akan mengarah kepada skala prioritas. Nah, kemungkinan kami ini memiliki finansial yang cukup sama, namun terdapat perbedaan di dalamnya itu. Jadi kami itu telah berteman selama kurang lebih 4 tahun, dan selama itu ketika ada rapat ataupun kegiatan di dalam organisasi, saya selalu menyempatkan diri untuk menjemput dia sebelum datang ke acara, meskipun jarak tempuh rumah saya ke rumah dia itu lebih jauh daripada rumah saya langsung menuju lokasi utama. Selama itu pula saya tidak pernah gamblang untuk meminta sumbangsihnya atau partisipasinya terhadap bahan bakar kendaraan saya. Padahal untuk mencukupi gaya hidupnya, bisa dibilang dia lebih baik daripada saya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan gaya hidupnya dibandingkan kebutuhan hidupnya. Sehingga kebutuhan hidup atau prioritas utamanya itu harus dicukupi orang lain tanpa melihat dan adanya kesadaran diri sendiri. Untuk mengatasi masalah internal tension yang mengatasi masalah perbedaan kebutuhan sosial, saya akan menyampaikan dengan jujur mengenai perasaan dan juga kebutuhan sosial saya. Karena jika ingin tetap melakukan hal itu, saya akan menawarkan alternatifnya dan juga batasan, entah itu waktu dan juga kualitas. Jadi dengan begitu kami bisa sama-sama nyaman. Nah, sedangkan untuk masalah perbedaan pemahaman dan juga sudut pandang, saya akan memahami kenapa sih dia melakukan hal itu gitu. Padahal hal itu adalah hal yang krusial atau serius gitu.
Selain itu, saya juga akan menyampaikan pendapat saya tanpa membuat dia merasa rendah. Nah, kemudian saya juga akan memberikan pemahaman dampak dari menghadapi masalah yang kurang tepat itu seperti apa. Dengan begitu, saya berharap dapat mengedukasi dia supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Kemudian untuk menghadapi masalah external tension, yaitu permasalahan yang perbedaan prioritas saat liburan itu adalah menyampaikan secara gamblang dan juga menunjukkan jadwal saya dan juga tentu jadwal dia. Hari ini itu bertujuan supaya dapat melihat celah bagian mana sih yang kosong yang bisa kita gunakan secara bersama. Kemudian saya juga akan merencanakan lebih awal supaya tidak terjadi hal-hal yang tiba-tiba gitu. Karena saya lebih memilih kualitas dari sebuah liburan daripada kuantitas dari segi waktu dan juga pelakunya. Kemudian untuk cara mengatasi finansial tadi seperti permasalahan BBM itu adalah dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka kepada dia. Nah, menyampaikan juga dengan tegas pentingnya pembagian tanggung jawab supaya ada keadilan dalam pertemanan. Nah, dari isu tadi dapat dikaitkan dengan konsep pertimbangan yang ada di teori pertukaran sosial. Yang pertama yaitu mengenai reward. Nah, saya itu bisa mendapatkan relasi yang lebih luas karena dia itu adalah pribadi yang pandai bersosialisasi. Namun, secara cost yang kedua yaitu terdapat konflik batin akibat perbedaan cara pandang menghadapi suatu masalah. Nah, ada juga ketimpangan finansial dan juga gaya hidup yang berbeda. Ditambah lagi, tanpa adanya kontribusi yang bisa menjadi beban. Nah, ketiga, ini adalah outcome. Outcome ini adalah perbandingan antara cost dan juga reward, yang mana saya rasakan adalah cost lebih besar daripada reward. Nah, yang keempat ada comparison level. Dari pertemanan ini, saya berharap memiliki standar pertemanan yang saling pengertian, adil, bertanggung jawab, dan punya komunikasi yang sehat dan positif. Terus comparison level alternatifnya adalah jadi sebelum di organisasi tersebut itu hanya menyisihkan 3 anggota perempuan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah open recruitment. Jadi secara alternatif saya akan mencari pertemanan. Itu refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai pressure dalam hubungan pertemanan dan juga teori pertukaran sosial. Dari sini kita belajar bahwa perbedaan seperti kebutuhan, kemudian ada cara pandang, prioritas, dan juga ekonomi itu bisa menjadi tekanan loh jika tidak dikelola dengan baik. Jadi jangan lupa untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain dalam suatu hubungan. Bye!